Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para siswa semuanya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita menerima ilmu bisa kita amalkan untuk selanjutnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita baca Fatihah dulu, baru kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kita tentang persiapan kita menghadapi ujian sekolah ya, yang akan dilaksanakan nanti sebagai syarat untuk kelulusan siswa kelas 9. Hari ini kita akan bahas semua materi yang berkenaan dengan materi-materi yang akan diujikan pada ujian sekolah di akhir tahun ini. Soal yang pertama, mari kita lihat sama-sama di sini. Nah, di sini adalah hasil dari 12 ya, minus 12 kurang 48 dibagi buka kurung ya minus 6 dikali 2 ditambah 11. Jadi kalau kita melihat dari urutan dari soal-soal ini, berarti yang didahulukan adalah bagi ya. Jadi bagi aja dulu di sini. Kita bisa melakukan bagi dulu ya. Jadi dibagi di sini. Kita mulai dari soal yang pertama di sini, soal nomor 1, yaitu hasil dari minus 12 dikurang 48 dibagi minus 6 dikali 2 ditambah 11. Jadi kalau melihat dari sini berarti kita mulai pertamanya adalah bagian bagi pertama ini ya. Nah, ini kita bagi dulu sehingga hasilnya adalah minus 48 dibagi minus 6 ya, 48 dibagi 6 itu hasilnya 8. Jadi negatif bagi negatif hasilnya positif, berarti sini 8 ya. Kemudian minus 12 ditambah 8 kali 2 ya, 8 kali 2 kemudian tambah 11. Nah, kalau melihat barisan yang kedua ini masih ada kalian ya, kalian ini yang harus didahulukan, sehingga minus 12 ya, minus 12 nya ditambah dengan 8 kali 2 ini adalah 16 kemudian ditambah 11, 7 dikurang 12 hasilnya adalah 15 ya, hasilnya adalah 15, berarti jawabannya di sini adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 di sini, Pak Ahmad mempunyai dua kolam ikan. Kolam pertama menghasilkan ikan sebanyak 100,25, kemudian kolam yang kedua menghasilkan 98,3/4. Jadi ini kita samakan dulu ya. Jadi ini dijumlahkan dulu. Jadi 101 0,25 nya bisa kita jadikan 0,25 atau pecahan. Jadi kita jadikan pecahan aja ya. Ini 0,25 itu kalau kecilkan itu kan sama dengan 25/100. 25/100 itu kalau dikecilkan, kalau dibagi hasilnya adalah menjadi 1/4. Nah, berarti kita bisa tulis di sini sehingga jumlahnya adalah 101 ya, 1/4 ditambah dengan ya 98 3/4. Nah, ini kita sudah melihat ya, 3/4 nya
Ditambah 1/4 kan 1 ya. Ini 101 tambah 98 adalah 199, jadi jumlahnya adalah 200. Jadi jumlahnya adalah 200. Nah, di sini ada kalimatnya sebanyak 90% dari hasil panen itu dijual. Jadi berapa yang dijual dulu? Berarti 90%-nya adalah 9/100 ya. 9/100-nya dijual. 9/100 kali 200. Berarti ini hasilnya sama dengan 180. Ya, berarti 180 kilo itu adalah 180 kilonya dijual. Nah, kalau 180 kilo dijual, berarti yang tersisa adalah 20 kilo ya. Jadi yang tersisanya adalah 20 kilo. 20 kilo itu kemudian dimasak sebanyak 1/4. Jadi ini dikurang 1/4, sehingga sisanya adalah 18. Ya, 18 3/4. Ya, 18 3/4. Nah, untuk kemudian sisanya itu akan dibagikan kepada tetangga. Satu tetangga mendapatkan 5/4. Jadi ini dibagi ya. Berarti ini kita jadikan pecahan biasa, bisa dulu ya. Jadikan 4 kali 18 itu adalah 72, ditambah 3 berarti 75. Ya, 75/4 dibagi dengan 5/4. 5/4 bisa kita rubah ya menjadi, sehingga 75/4 yaitu dikali ya, ubah aja jadi kali ya, balik ininya bagian keduanya, sehingga menjadi 4/5. Nah, ini bisa kita bagi 4 dengan 4 kan habis 1 ya. Kemudian 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Nah, jadi jawabannya adalah 15. Di sini adalah jawabannya 15 orang. Jadi tetangga yang menerimanya adalah sebanyak 15 orang. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, hasil dari ini ya. Hasil dari 3 pangkat 0 dikurang 3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 2. Mungkin anak-anakku bisa melihat tadi pelajaran perpangkatan ya. Kalau pangkat 0 ini kan sama dengan 1 ya. Jadi pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 3 pangkat minus 1 itu artinya 1. 3 pangkat 1 ya. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat min 2 itu berarti 1/3 pangkat 2. Nah, sama dengan, berarti ini kan 1 dikurang ya, dikurangnya 1/3 karena pangkat 1 ya, 1/3, kemudian ditambah dengan 1/9. 1/9 ya, supaya mudah kita jadikan semuanya per 9 ya. Berarti jadikan per 9, berarti ini 9 dikurang 3 ya, kemudian ditambah 1 sama dengan, jawabannya adalah 9 tambah 1 10 ya, kurang 3 sehingga 7/9 ya. Jadi jawabannya adalah D ya, 7/9. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 seperti ini ya. Jadi berikutnya adalah 1/3 dikali 6 ya, berarti 6 kuadrat. Kemudian 6 kuadrat di sini ditambah ya, di sini tambah ya. Ditambah dengan 2 kali 6. Ya, 2 kali 6. Kita lihat sini ya, 9 ke 9 81 dibagi 3 hasilnya adalah 27. Ya, 27 ditambah dengan 2 kali 9 tambah 18. Hasilnya adalah 45. Nah, kemudian di sini 6 kali 6 36,
atau 6-nya dibagi 2 dulu, terserah. Ya, 6 kali 6 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Jadi 12 ditambah 2 kali 6 adalah 12, hasilnya adalah 24. Ya, tinggal kita kurangkan ya. Kita kurangkan aja hasilnya. Ya, hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita akan lanjutkan kepada soal nomor 8. Jadi pada soal nomor 8, pada sebuah inkubasi terdapat 6 bakteri di tubuh pasien, kemudian setiap 4 jam bakteri itu membelah diri menjadi 2. Untuk karena pasien itu tidak diobati secara tepat, bakteri terus berkembang biak. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan. Kalau melihat dari bentuk soalnya ini, dia adalah termasuk barisan geometri. Jadi anak-anakku silakan mengingat kembali ya rumus-rumus barisan geometri yang kita pelajari di kelas 8. Oke. Rumusnya adalah, ya kita tulis saja di sini ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini ada A, di sini ada R, kemudian ada N. Berapa A-nya? Ya, A-nya adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya adalah 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Kemudian yang kita cari yang kedua adalah rasio. Rasio di sini ada kalimat dia akan membelah diri menjadi 2, berarti rasionya adalah 2 ya. Rasionya adalah 2 di sini. Kemudian berikutnya N. Nah, N-nya adalah 10 jam ya di sini. 40 kan karena dia membelah diri setiap 10 jam, berarti 40-nya kita bagi 10 menjadi setiap 4 jam dia akan membelah diri, berarti ada 10 jam. Jadi N-nya adalah 10. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ya di sini. Berarti di sini 6 dikali dengan ya ini rasionya adalah 2. 2-nya pangkat N. N-nya adalah 10 kurang 1. Jadi ini pangkat 9 ya. Berarti sama dengan 6 dikali 8 ya. Karena kan 9 ini kita bagi 3 ya, berarti bisa ditulis dengan 6 pangkat 8 kali 8 kali 8 kali 8. Atau 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Ya, hasilnya adalah 8 kali 8, kemudian kali 8, 64 kali 8, kemudian dikali ini hasilnya adalah 3072. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, tapi di sini ada pernyataan bahwa itu mereka diobati. Ya, setelah diobati maka dia akan antibiotiknya itu akan mati sepertiga. Jadi hasilnya ini kita bagi 3. Nah, ini dibagi 3 berarti hasilnya adalah 1024. Nah, 1024 di sini jawabannya adalah A ya. Kemudian kita ke soal nomor 9. Ya, nomor 9. Sini koperasi membeli topi pramuka sebanyak 2 kode. Ya, 2 kode ini berapa ya? Satu kode itu adalah 20. Jadi kalau 2 kode ini sama dengan 40 potong ya 40 buah. Jadi 40 buah itu dengan harga 1 juta. Jadi 1 jutanya kita bagi dengan 40. 1 juta dibagi 40 dapat 25.000. Ya, 25.000 berarti dijualnya kan ini ya, dijualnya harga 27, berarti untung setiap barang itu adalah 2.000 ya, dikali 2.000 ya, karena dia untungnya 2.000 dikali 2.000 berarti dapat 80.000. Nah, 80.000 ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan gandanya. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 40.000. Keuntungannya kan 80. Berarti ini bukan jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, harga pembelian satu topi adalah 50.000. Di sini kan harga pembeliannya adalah 25.000. Di sini tulisannya 50.000, berarti ini juga salah.
Yang ketiga, prosentasi kerugian. Ini ada kerugian, sedangkan di sini untung, berarti D-nya juga salah. Kalau D salah, ini salah, semuanya berarti ya keuntungannya adalah 8%. Benarkah 80.000 itu 8% dari 1 juta? Kita gampang aja menghitung persen itu ya. 1% itu kan 1 jutanya kita cari, dia adalah 1%. 1% tinggal dikurangi nolnya 2, berarti 1%-nya ya 1%-nya itu adalah tinggal 4 nolnya, berarti ini sama dengan 10.000 ya. 10.000 itu adalah 1%. Kalau 80.000 berarti 8%, berarti jawaban B ini benar. Kita ke soal berikutnya, yaitu soal ini himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi ini kalau kita mau menyelesaikan di sini berarti selesaikan yang di dalam dulu ya, sehingga di sini nanti hasilnya 3 kali ya. Nah, kita selesaikan yang di dalam dulu. Ini 5 kali X itu min 5 ya, min 5 X. Kemudian min 5 kali 2 itu adalah 10 plus 10. Nah, berarti kita menghasilkan X ditambah 4 kemudian dikurang 5X, di sini ditambah 10. Nah, kita tutup kurung ya. Hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 18. Nah, kemudian di sini kita tinggal ngalikan 3 kali X 3X. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya adalah tambah 12. Dikurang 3 dikali 5 adalah 15X. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 10 30. Nah, kita tutup kurung ya. Atau tidak usah lagi ya karena sudah keluar ya, berarti lebih dari atau sama dengan 18. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan X-nya dengan ini, berarti hasilnya minus 12X ya. 12X. 12X-nya berarti 12 ditambah 32 ini berarti menjadi tambah 42. 42 hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 18. Nah, di sini berarti min 12X itu lebih dari atau sama dengan 42-nya geser ke sebelah yang menjadi 18 kurang 42 ya. Kurang 42. Ya, 42 dikurang 42 berarti hasilnya di sini min 12X lebih dari atau sama dengan 42, min 24. Ini kita putar ya. Jadi min 12X dikurang kurang dari atau sama dengan 24 ya, sini 24 dibagi ya, nanti X-nya kurang dari atau sama dengan minus 24 dibagi dengan minus 12. Hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, berarti kalau X kurang dari atau sama dengan 2 berarti kita mulai dari 2-nya dulu ya, belakang ya. 1, kemudian 0 dan seterusnya ya. Jadi kalau dilihat dari pilihan ini maka jawabannya adalah untuk nomor 11nya kita bisa langsung melihat pada soal ini yang dibalik ya. Ini yang dibalik menjadi, kita balik menjadi dia XZ-nya di atas, kemudian Y-nya di bawah. Jika kita coret bagian yang hurufnya ada, yang di bawah kan ada di sini Y, berarti Y-nya kita coret, berarti di sini hilang Y-nya. Kemudian yang kedua, ini kan ada Z-nya di atas, Z-nya kita coret yang di bawah sini Z-nya. Kemudian X-nya, nih X-nya kita coret di sini, maka X di sini juga dicoret ya. Nah, kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2.
Karena X-nya masih ada 1 berarti 2X. Di bawah masih tersisa 1 huruf yaitu huruf Z. Ya, jadi jawabannya adalah 2X per Z. Jadi 2X per Z itu pada jawabannya adalah pada jawaban nomor yang bagian A ya. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal berikutnya yaitu soal nomor 12. Nah, 12 ini adalah A selisih B. Jadi A selisih B ini maksudnya adalah anggota A yang tidak menjadi anggota B. Kita lihat di sini ya. Ini anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah 2, 1 dan 9. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ini bacanya selisih ya. Kemudian kita teruskan ke soal nomor 13. Nih. Kalau di sini kita bisa bikin diagram pennya juga boleh ya di sini. Mungkin dengan cara yang lain bisa ya. Nah, aku bisa mencoba seperti ini. Ini S-nya, kemudian kita seperti ini. Yang tidaknya itu kan ada di sini, yang tidak ada 5 orang. Jadi S-nya itu adalah 30 ya, 30 orang. Berarti di sininya ada 3 orang. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil cara lain ya, sebenarnya bisa tidak harus menggunakan rumusan yang ada. Kita bisa mencobakan di sini. Kalau di sini yang ditanyakan adalah yang hanya menyukai, berapakah yang hanya menyukai olahraga? Kita coba 4 menyukai olahraga. Itu olahraga di sini ya, berarti di sini 4. Nah, kalau di sini 4, ini kan harusnya jumlahnya 25. Kalau 25 di sini 7, berarti sini ada 18. Kalau 18 ini kita bandingkan, ya artinya 7 berbanding 21. Nah, 7 berbanding 21 ini adalah 1 berbanding 3. Tidak sesuai dengan perbandingan yang ada. Berarti jawabannya bukan A. Kita ke B, B-nya bisa 9 ya sekarang. Di sini kita taruh 9. Ya, berarti kalau 9 sini ada 12. Berarti kalau 12 sudah di sini, berarti sini adalah 13 karena di jumlahnya adalah 25. Berarti sini kita bisa tulis 13 sehingga menjadi 25. Berarti kita hitung aja. 9 ini kan 12, berarti 12 berbanding ya, ini jumlahnya 16 ya. Jadi 12 berbanding 16 itu kalau kita kecilkan bisa dibagi 4, hasilnya adalah 3. Dibagi 4 hasilnya 4. Nah, ini sesuai, perbandingannya adalah 3 berbanding 4, berarti jawabannya adalah B sama dengan 9. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 14 ya. Nomor 14 ini mungkin kita hanya memasukkan angka saja ya, mungkin anak-anakku gampang saja ini ya, tinggal masukkan saja ini. Berarti F5 nya berarti X kuadratnya dibagikan 5 ya, berarti sini 3 dikali 75, berarti ini sini nilainya 75 ya. Untuk yang F sama dengan 5 dulu, itu hasilnya adalah 3 dikali 25, berarti ini 75 ya. 75 dikurang 5 dikali 5, hasilnya dikurang 25, kemudian ditambah dengan 2. Nah, ini hasilnya berarti ini ada 77 dikurang 25, hasilnya adalah 52. Kemudian di sini negatif 2 ya. Negatif 2, kalau negatif 2 kan sini 4. Jadi kalau yang F-nya, untuk yang F-nya sama dengan minus 2, berarti di sini kita bisa tulis ya, dia sama dengannya berarti di sini min 2 kali min 2 hasilnya 4. 4 kali 3 adalah 12. 12 dikurang
Ya, ini min kan, min kali 2 ada 10, berarti dia tambah 10 di sini. Ya, tambah 10 kemudian ditambah 2. Nah, hasilnya adalah 12 ditambah 10 kemudian ditambah 2. Hasilnya adalah 24. Nah, 52. Sekarang pertanyaannya adalah F5 dikurang ini hasilnya adalah berapa ya, kita kurangkan dulu ya. 24 ini kan 28 hasilnya. Nah, 28 kita masukkan ke sini ya, karena nilainya adalah nilai P. P-nya sama dengan 28. Nah, 28-nya kita kalikan. Min 3 dikali 28 kemudian ditambah 1. Ini jawabannya ya. 3 kali 28 itu adalah minus 84 ya. Min 84 ya. Ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 83. Nah, hasilnya adalah min 83. Sini kita ganti aja sini ya, min 83. Jadi jawabannya adalah min 83. Kemudian kita ke soal nomor 15. Nah, nomor 15 ini adalah pemetaan. Anak-anakku silahkan melihat pelajaran kelas 8, yaitu ada namanya pemetaan ya. Itu difungsi ya, difungsi. Pemetaan itu cirinya adalah bagian depannya tidak ada yang sama. Jadi untuk menentukan pemetaan itu lihat di depannya. Di depannya tidak ada yang sama. Ini ada yang sama ya, berarti ini bukan. Kemudian yang kedua 1, 2, 3, 4, berarti ini oke. Bagian depannya. Kemudian yang ketiga 2, 2, berarti ini juga bukan. Ya, kemudian bagi depannya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Pilih aja 2 dan 4 di sini adalah pada jawaban D. Jadi di sini yang ditanyakan adalah ini pelajaran kelas 8 ya. Jadi koordinat kartesius kelas 8, kalian bisa melihat pelajaran itu lagi. Di sini pertanyaannya adalah kedudukan koordinat titik B terhadap titik D. Jadi kalau koordinat titik B terhadap titik D berarti mulainya dari D. Jadi untuk D sampai ke B itu bagaimana caranya ya. Jadi kita lihat aja sini ya, kita hitung sama-sama. Jadi dari D ke titik B di sini. Jadi dari D ke titik B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia ke kiri berarti negatif. Jadi negatif 6. Di mukanya kan negatif 6 cuma 1, yaitu D ya. Berarti jawabannya D ini ya, karena D ini min 6. Kemudian naik ke atas dia. Dari sini naik 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah min 6,4. Kemudian ke soal nomor 17. Nah, di sini kita kecilkan sedikit ya. Nah, di sini adalah garis K melalui titik ini. Titik 2 titik ini, kemudian gradien itu akan tegak lurus dengan K. Ya, pertanyaannya gradien garis yang tegak lurus dengan ini ya. Jadi kita tinggal mencari gradiennya. Jadi cara mencari gradiennya kita tinggal ini ya, kurangkan saja langsung ya. Nah, min 12 dikurang min 8 hasilnya adalah minus 4 ya. Minus 4, kemudian 6 dikurang min 10 berarti ditambah ya, jadi dibagi 16 hasilnya adalah minus 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah dia tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus itu tinggal mencari inversnya. Jadi inverse dari ini adalah kalau dibalik menjadi 4/1 ya. 4/1 atau saya tulis 4, kemudian negatif menjadi positif. Jadi jawabannya adalah D sama dengan 4. Kemudian kita ke soal nomor 18. Nah, sama dengan yang cara yang tadi ya, kita bisa mencari gradien dulu ya, diketahui koordinatnya. Jadi gradiennya cari dulu seperti yang tadi. Nah, 1 dikurang 6. 1 dikurang 6 adalah min 5 dibagi dengan
3 dikurang min 2. 3 dikurang min 2 hasilnya adalah 5. Berarti min 5 dibagi 5 adalah min 1. Ya, hasilnya adalah min 1. Manakah di sini yang gradiennya negatif dulu ya, karena ini sama-sama angkanya 1. Jadi di sini kalau kita pindah x-nya kan ke sebelah sini ya, menjadi negatif x. Nah, kalau negatif x berarti ini gradiennya adalah negatif. Berarti ini memenuhi syarat. Jadi sama seperti ini, berarti ini tidak memenuhi ya, karena ini positif. Kalau dipindah menjadi positif, yang ini jadi positif. Jadi pilihannya antara C dengan A. Nah, antara C dan A ini kita bisa memasukkan angka tersebut untuk membuktikan ya. Masukkan aja angka 3 ya. 3 untuk menggantikan X. 3 ditambah min 2 hasilnya adalah 1 kah atau ini ya. Jadi 3 ditambah atau kurang berarti kurang 2 ya. Kurang 2 itu hasilnya adalah 1. Berarti yang memenuhi syarat adalah bagian A. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Ya, pada soal nomor 19 ini yang ditanyakan adalah luas bangun. Jadi luas bangun ini terdiri atas 2 bagian, yaitu persegi panjang. Di sini panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, kemudian yang di sini segitiga. Berarti dia adalah setengah alas kali tinggi ya. Nah, kemudian di sini panjang kali lebar jelas ya, panjangnya adalah AB, panjangnya adalah 13. Ini 13, kemudian AE nya atau BC nya adalah 7, berarti 13 dikali 7 ya. 13 kali 7 ya, itu hasilnya adalah 91. Kemudian di atasnya setengah alas. Alasnya adalah yang diketahui di sini adalah sini 13. Ya, kemudian CD atau ini adalah 5. Jadi kalau Pythagoras kita pasti tahu ya pasangannya antara triple ini ya. 5 13 ini pasangnya adalah 12. Jadi 5 dikali 12 dibagi 2, 60 berarti tambah 30 ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 121. Jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 20 ya. Untuk nomor 20 ya, nomor 20 sekarang di sini kita akan lihat ya, di sini jarak seorang pengamat berada di atas mercusuar. Kemudian dia melihat ke kapal A dan kapal B. Jadi dari pandangan mereka itu terlihat jaraknya adalah 10 dan untuk kapal A, kemudian 170 untuk kapal B. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini ya dulu, bisa digambar dulu. Jadi ini mercusuar, kemudian kapal A dan kapal B. Jadi dari mercusuar itu melihat ke kapal A, kemudian dia melihat ke kapal B. Nah, di sini tinggi mercusuarnya adalah 80. Kemudian di sininya adalah 10. Kemudian dari sini ke sini adalah 170 ya. 170 di sini 100. Mungkin kalau kita belajar triple ya sudah, ini pasti langsung dapat ya. 8 10 itu pasangannya adalah di sini ya. 8 10 berarti sini 60 ya. Nah, 60. Kemudian 17 ini kan 80 juga pasangannya di sini adalah, kalau kita dilihat di sini pasangannya adalah 15. Jadi 15 kurang 60 berarti di sini 90. Ya, kalau kita belajar Pythagoras ya, terutama triplenya kalau kita hafal pasti langsung dapat ini. Jadi jawabannya adalah 90 meter. Kemudian kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Nah, 21 ini tidak terlalu sulit ya sebenarnya. Ini adalah materi kelas 8, yaitu judulnya
sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut keliling ini dia adalah setengah dari sudut pusat. Jadi kalau sudut kelilingnya di ini adalah sudut keliling, berarti dia 65, sudut pusatnya adalah 130. Jadi 5x dikurang 10 derajat ya, itu hasilnya adalah sama dengan 130 derajat ya. Tinggal kita kurangkan ya, berarti 5x nya sama dengan, ini kan negatif pindah sebelah menjadi positif, menjadi 130 derajat ditambah dengan 10 derajat sehingga menjadi 140 derajat. 140 derajat dibagi 5 hasilnya adalah 28 derajat. Jadi jawabannya di sini adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 22. Untuk soal nomor 22 ini adalah garis singgung ya. Jadi garis singgung itu dibagi dua, garis singgung dalam, garis singgung persekutuan luar. Jadi untuk garis singgung persekutuan luar ini kita hanya mengambil pemahamannya adalah mengurangkan ya, karena di sini nanti kalau kita tarik garis lurus di sini maka dia adalah selisih. Jadi selisihnya antara dua jari-jari ini akan membentuk nanti Pitagoras. Jadi akan membentuk Pitagoras seperti ini ya. Nah, ini selisih jari-jarinya nanti akan ada di sini. Jadi 8 dengan 5 itu adalah selisihnya, sini adalah 7. Nah, kemudian jari-jari lingkaran itu adalah 2. Jadi 2 ditambah 8 10 ya. 10 tambah 5 itu adalah 20 ya, 25. Berarti di sini 25. Nah, anak-anakku yang tahu triple ini pasti langsung tahu jawabannya ya. Berarti sini adalah 24. Dah ya. Berarti jawabannya berapakah panjang garis singgungnya? Berarti jawabannya adalah 24 cm. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika indah, matematika itu mudah.